Oke bosku, masih balik sama aku di Master Prediksi Bola seperti biasa. Cuman kali ini kita tetap kasih 10 tim. Semalam kita cek dulu hasilnya, profit atau enggak profitnya semalam. Untuk semalam Leeds United menang cukup telak, menang 3-1 dari Tottenham. Jadi untuk over undernya kita kalah, cuma untuk handicapnya kita menang. Jadi di sini kita stabil. Untuk City semalam berakhir dengan skor 2-1, 1-2, Chelsea unggul 1-2. Jadi untuk handicapnya kita menerima pur menang, untuk over undernya kita masih kalah. Jadi di sini masih stabil. Untuk Liverpool semalam handicap kita menang juga, skornya 2-0. Untuk over undernya juga masih belum stabil. Jadi kita sini semua handicap kita semua menang, untuk over under kita kalah semua. Italia semalam terjadinya pesta gol. Untuk Napoli sendiri membantai Spezia dengan skor 1-4. Jadi untuk handicap kita menang, untuk over undernya kita tetap kalah. Inter dan Sampdoria semalam terbantai sangat telak 5-1 atas kemenangan Inter. Jadi untuk handicapnya kita kalah, untuk over undernya kita kalah. Di sini stabil, sini kita minus 1. Jadi untuk Fiorentinanya semalam skor 2-0, prediksi kita 2-1, ternyata Lazio nggak mampu mencetak gol. Jadi di sini kita menang, ini kalah. Jadi di sini kita stabil. Jadi kita masih minus 1 di Inter. Atletico Bilbao melawan Osasuna semalam berakhir imbang dengan skor bebek 2-2. Jadi untuk over undernya kita menang, untuk handicapnya kita kalah. Jadi di sini masih stabil. Jadi kita semua hampir bisa dibilang rata-rata menang di handicap. Oke, next. Semalam Barcelona cukup mendominasi permainan, cuman sayang masih nggak mampu menjebol gawang ATM, dan sebaliknya ATM juga nggak mampu membobol gawangnya Barcelona. Jadi skornya kacamata 0-0. Di sini kita hancur, duanya kita kalah. Sekarang ATM dengan skor 77, Barca 75, jadi peringkat 2. Cuman Real Madrid punya satu pertandingan yang tersisa. Untuk Dortmund semalam menang atas Leipzig 3-2. Jadi untuk handicapnya kita menang, untuk over undernya kita masih kalah. Jadi sini kita minus 2, sini draw. Untuk Munchen semalam ada kena kartu merah, cuman di menit 75 sayangnya Munchen sudah memimpin skor 6-0 dengan hasil akhir. Jadi di sini kita menang, sini kita menang, ini kita plus. Jadi untuk yang semalam tuh kita 1 plus, 2 minus, dan 7 lagi draw. Jadi semalam masih not bad, masih banyak yang tembus juga. Dan untuk bill satunya, Leeds kita menang, Chelsea kita menang, Barca kita kalah, Bilbao kita kalah, Bayern Munchen kita menang, Napoli kita menang. Ini masih gagal. Kalau dikurang 1 juga masih gagal. Untuk bill 2-nya, Liverpool kita menang karena 2-0, Sampdoria kita menang. Sampdoria semalam lawan Inter kita kalah, Barcelona kita kalah. Untuk Dortmund kita menang, Munchen kita menang, Chelsea kita menang. Dari sini masih gagal juga. Cuman masih dua tim, masih bisa dibilang cukup jauh lah untuk parlay kita selalu tembus. Cuman kali ini aku ada kasih 10 prediksi juga untuk per tanggal 9 Mei sampai 10 Mei di Master Prediksi Bola. Oke, dari ini kan banyak pertandingan, cuman aku nggak sempat kasih semua karena aku cuma sesuai yang aku paling feeling setelah aku survei. Jadi pertandingan pertama itu ada di Liga Inggris, ada Aston Villa yang akan menjamu sang peringkat 2 yang sedang berusaha mengejar Liga, cuman kayaknya sih susah, Manchester United. Nah, untuk Manchester United lawan Aston Villa nih, kalau mau kita bilang MU ini masih ada harapan English Premier League karena semalam City kalah, cuman jauh ya, agak susah. Cuman kemungkinan United tetap akan ngejar karena purannya juga kecil. Jadi kita main di sini 0,5. MU bakal
main untuk Europa League masih ada di tanggal 20-an. Jadi dia mungkin di sini masih bisa bermain, untuk minggu depan dia mungkin menyimpan pemain. Dan untuk skornya aku bermain under. Kenapa under? Karena aku takutnya MU setelah menang 1 gol atau unggul, dia bakal menyimpan pemainnya untuk persiapan pertandingan selanjutnya. Yang pertandingan kedua ada Arsenal. Ini keduanya sama-sama bermain di Europa League, cuma Arsenal sudah tersingkir setelah kalah agregat lawan Villarreal beberapa hari lalu. Untuk pertandingan ini sih seharusnya Arsenal bisa lebih mendominasi pertandingan, karena dia sudah nggak bakal main di Europa League, tinggal sisa pertandingan ini. Seharusnya dia bisa fokus untuk 3-4 pertandingan terakhir ini. Jadi untuk Arsenal semoga menjadi lebih baik untuk tahun depannya. Jadi aku mau bermain Arsenal kali ini. Cuman skornya sebelumnya dia lawan Villarreal itu draw 0-0. Jadi aku tebak kali ini dia bakal bermain over. Untuk Inggrisnya sudah, kita baru pindah ke Liga Italia, karena Italia lebih gimana ya, lebih sengit persaingannya, karena poin-poin timnya itu sama semua di 69. Yang pertama itu ada dari Parma Calcio, dia akan melawan Atalanta. Untuk Parma sendiri dapat sekitar puran 2, cuman Atalanta yang sedang bagus untuk musim ini juga sangat bagus. Kalau kita lihat dari 5 pertandingan terakhirnya itu Atalanta belum ada kalah, dia 3 kali menang dan 2 kali draw. Dan dia ada di peringkat yang bisa dibilang nggak terlalu aman, karena skornya itu dengan AC Milan, Juventus itu semua sama. Napoli beda 1 poin di atas setelah menang semalam. Jadi aku bermain Atalanta karena beberapa pertandingan terakhir kalau kita cek dia sempat bantai 4-3, 4-3, cuman di pertandingan terakhirnya dia draw. Jadi untuk bermain di Atalanta kasih puran 2, dan aku tebak bakal pesta gol lagi seperti 2 minggu lalu atau seperti Inter semalam. Jadi aku bermain over 3,5. Untuk Juventus juga ada bermain besok, nanti malam. Juventus akan berjumpa dengan AC Milan. Kalau kita flashback, AC Milan dan Juventus ini sama-sama tim yang cukup kuat, dan apalagi kalau kalian mengikuti sepak bola ya, ini AC Milan dan Juventus ini sempat ada perdebatan di bintangnya, itu Ronaldo sama Modric. Jadi untuk yang di kandang Milan sebelumnya skornya draw, jadi aku bertebak kali ini bakalan draw lagi. Jadi aku menahan setengah, atau Juventus akan menang tipis, cuman aku lebih feeling ke AC Milan draw. Jadi aku main sini. Untuk gol aku lebih sedikit aku feeling, karena semalam sudah sempat banyak gol, karena nggak mungkin semua. Kalau tadi aku di sini bermain under, mungkin di sini aku bakal bermain over. Terus untuk yang AS Roma juga ada. AS Roma itu bakal menjamu Crotone. Crotone ini ada di peringkat bawah. Dia di peringkat 20 dari 20 tim. Jadi seharusnya performanya nggak terlalu bagus. Untuk 5 pertandingan terakhir juga dia cuma menang 1, 4 kalah dengan telak. Jadi AS Roma yang sudah gugur lawan MU di Europa League seharusnya bisa lebih memaksimalkannya, walaupun ada beberapa pemain yang cedera. Cuma aku lebih feeling di AS Roma bakal melakukan pelampiasan gol di lawan Crotone ini. Jadi aku bermain kasih poin 1,5. Di sininya aku bermain di under 3,5. Jadi karena aku tebak skornya bakal 3-0 atau 2-1. 2-0 atau 3-0. Terus di La Liga atau Spain semalam sempat fragnya naik. Maksudnya fragnya naik itu yang kayak aku bahas tadi sebelumnya di prediksi atau sebelumnya. Barcelona sekarang ada di peringkat 2. Jadi untuk Real Madrid nanti malam bakal bermain melawan Sevilla. Nah, kalau aku dari minggu lalu aku sudah sempat bilang aku lebih feeling Barcelona yang bakal juara di musim ini. Cuman karena semalam pertandingannya dia sempat draw,
Jadi poin dari ATM ini hanya terpaut 3 poin sama Real Madrid, dan dengan Barcelona dia cuma selisih 1 poin. Jadi bisa dibilang untuk Madrid ini kalau menang pertandingan ini dia bakal naik ke frag paling atas atau pemuncak klasemen. Cuma kalau kita ingat balik pola minggu lalu ketika ATM dan Madrid itu draw dan kalah, Barca itu juga ikut kalah lawan Granada. Jadi pendapat aku, karena semalam draw, Real Madrid ini kemungkinan bakalan kalah atau draw juga. Jadi aku bermain di Sevilla. Dan untuk over undernya aku bermain under karena Sevilla bukan tim yang bisa dibantai dengan mudah, pertahanannya juga bagus. Jadi aku bermain di under 3. Terus ada Getafe yang ada di frag tengah akan menjamu tim dari papan bawah Eibar. Eibar ini di musim ini kalau mau kita cek itu luar biasa kekalahannya. Bahkan untuk minggu ke-34 dia sudah bermain, dia cuman menang itu sebanyak 5 kali, 18-nya kalah. Ya pendapat aku Getafe dengan peringkat 15 ini bakal menang tipis, mungkin 1-0 atau 2-0 atau 2-1 dari Eibar. Jadi aku lebih bermain di Getafe, memberi power setengah, dan untuk overnya aku bermain 2 karena over undernya kecil, lebih menggiurkan kita bermain di over 2-nya. Cuman masih ada kemungkinan 1-0, jadi lebih aman kalau mau bermain di handicapnya. Terus ada salah satu finalis dari Europa League, Villarreal, dia akan menjamu Celta Vigo. Kalau Villarreal sendiri kemungkinan dia dapat tiket Liga Champions sih nggak terlalu besar. Jadi pendapat aku nih, bagusan kita bermain di Celta Vigo. Kenapa? Karena Villarreal yang minggu lalu yang bermain dengan Arsenal di semifinal, dia sudah mengeluarkan semua kemampuannya untuk bertahan dan menyerang. Jadi seharusnya minggu ini pemainnya bakalan kecapekan atau masih kurang fit atau mau direhatkan oleh pelatih Villarreal. Jadi kita bermain di bertahan lebih unggul, dan skornya aku tebak juga bakal sedikit karena Villarreal ini bakal menyimpan pemainnya untuk final nanti lawan MU. Terus dari Liga Prancis yang kalau kita lihat biasanya persaingannya nggak ada, musim ini persaingannya lebih ketat. Itu ada dari peringkat 3 bermain hari ini melawan Monaco, AS Monaco. Ini Monaco sekarang ada di peringkat 3. Kalau untuk ingin menang tuh kemungkinannya sudah sangat kecil, bahkan bisa dibilang nggak ada. Cuman nggak nutup kemungkinan karena dia cuman kalah atau draw ini bakal sudah hangus untuk menjadi pemenang Liga Prancis. Cuman dia masih perlu mengamankan tiket Liga Champions untuk musim depan. Jadi kemungkinan dia sini bakal bermain untuk menang. Cuman untuk Reims kalau kita lihat histori dia bermain belakangan ini juga bukan hal yang enteng gitu. Jadi meskipun Monaco menang, skornya mungkin bakalan tipis karena purannya juga 1,5. Jadi kita pasti mengambil puran dan hal yang lebih menguntungkan. Jadi kita bermain Reims, kita menampung 1,5 bola. Dengan skor tebakan aku, skornya bakal 1-2. Monaco menang tipis. Jadi kita bermain di over 2,5. Untuk pertandingan terakhir, prediksi ke-10 kita, Rennes lawan PSG, Paris Saint-Germain. Kalau pendapat aku ya, kalau kita lihat dari statistik, PSG sudah pasti diunggulkan. Kalau kita lihat untuk poin PSG mau mengejar, karena kan PSG sekarang nggak ada maksudnya nggak ada trofi dari Liga Champions, sudah gugur. Poinnya dari untuk ngejar peringkat atas Lille itu ya tinggal satu-satunya, dia bakal harus win terus gitu. Jadi bermain di PSG mungkin dia akan bermain all in, apalagi kalau mau kita cek last matchnya
PSG dia sempat mengistirahatkan Mbappe yang cedera, seharusnya di pertandingan ini bisa main. Jadi kita bermain di PSG dan PSG akan bermain sangat agresif, jadi over 3 sudah pilihan yang tepat. Oke, kalau mau kita balik ke build-nya, ini ada 2 build. Aku mau main 3 build sebenarnya, cuman kayaknya kecil kemungkinannya mau tembus 3-nya, jadi aku bermain 2 aja. Untuk yang pertama itu kita bermain di NU, kita kasih prom setengah untuk Astonnya. Terus kita bisa main di AS Roma, aku bermain di overnya aja, undernya, over undernya, aku main di under 3,5. Untuk Juventus dan AC Milan sama kayak biasa, kita bertahan di AC Milan, kita menerima pur setengah. Celta Vigo dan Villarreal kita juga tampung di Celta Vigo, kita tampung setengah. Real Madrid dan Sevilla kita bermain di Sevilla under 3. Dan PSG dan Rennes ini aku sebenarnya nggak terlalu bilang bakal pesta gol, mungkin PSG menang cuman skornya antara 1 dan 2, jadi aku lebih bermain safe di 1 saja. Sama ya, sistemnya masih sama, nanti aku kasih sistemnya. Untuk yang kedua tuh aku bermain di Arsenal dengan memberi pur 1, di Atalanta di minus 2 pur 2, di AS Roma memberi pur 1,5. Ini kita kasih hampir semua pur ya. Terus di Getafe juga memberi 0,5. Di Celta Vigo dan Villarreal, di sini kita sudah main nampung setengah, jadi di sini kita pasti main undernya. Villarreal under 2,5. Terus di Madrid kita main di Sevilla-nya juga, kita kali ini nampung, nggak semua memberi pur, ini adalah menerima pur juga. Terus Reims lawan Monaco, gimana ya, aku feelingnya Monaco bakal menang, cuman selisihnya 1 bola. Ini antara saat 0-1 sama 1-2, jadi aku bermain di over di Reims over 2,5. Sistemnya masih sama kayak aku biasa bilang, kalian bisa main full atau main minus 1, karena biasa parlay mati 1 sama full atau minus 1. Cuman ini karena 7 tim, kalian bisa minus 2 juga, minus 2, atau mau ganti atau mau ikuti bebas, itu dari kalian juga. Cuman aku sih feeling aku sama statistik dan data-data yang aku dapat, yang kalian bisa cek di video ini juga. Jadi sekian dari aku, salam hoki, salam JP.